Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur pada tahun ini kita berada di tanggal 25 Desember 2020 di mana kita memperingati Natal dengan cara yang berbeda. Bila hati kita tetap memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan memulai dalam kebaktian Natal pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini, kami boleh mengingat hari kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kami ingin memperingati ya Tuhan akan kedatangan-Mu ini. Biarlah damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan memenuhi hati setiap jemaat-Mu, setiap kami, supaya kami sungguh senantiasa menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami memohon berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kebaktian Natal pada hari ini. Dari awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam pengasihan Allah, mari kita alaskan kebaktian ini dengan penuh keyakinan. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kebaktian pada hari ini, dari awal hingga selesainya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah, bersyukur pada tahun ini, pada tanggal 25 kita dapat bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, walaupun dengan cara yang berbeda, dengan kita tidak bertemu secara langsung, tapi biarlah sukacita, kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hati kita dan kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saya akan bacakan berita Natal pada hari ini, yang terambil dalam Lukas 10 ayatnya 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita bersukacita, kita gunakan suara kita untuk memuji Tuhan, hai malaikat dari surga. Berita kejadian
sudah lahir Kristus Raja, mari kita sujud menyembah Dia yang telah lahir. Dia adalah juru selamat bagi kita semua. Kita akan kembali naikkan pujian kita dengan lebih sukacita. Dengarlah Malak menyanyi. Raja, iblis selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Rahim, jadinya di Betlehem. Dengarlah Malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Baca yang kedua, isi surga sentiasa. Isi surga sentiasa bersembah di hadratnya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah Malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Dan yang ketiga, Raja selamat yang besar, matahari yang benar, sudah terbit dan membentang, serta hidup yang senang. Karena kita ditanggalkan semua kemuliaan, Allah turun ke dunia demi selamat manusia. Dengarlah Malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Baca yang ketiga sekali lagi. Raja selamat yang besar, matahari yang benar, sudah terbit dan membentang, serta hidup yang senang. Karena kita ditanggalkan semua kemuliaan, Allah turun ke dunia memberi selamat manusia. Dengarlah Malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih, mulia bagi Al-Masih, mulia bagi Al-Masih. Dikatakan bahwa Allah turun ke dunia memberi selamat manusia. Jadi Allah sampai turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Marilah kita jangan undur, mari kita terus kuat dalam Tuhan. Walaupun kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu, tapi biarlah kita menjadi kuat tetap di dalam Tuhan. Kita akan kembali menaikkan pujian dan kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita akan iringi nanti dengan lagu Hesiarkan di Gunung dan saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan, kami masih Engkau berikan kehidupan sampai pada saat ini. Terima kasih atas segala Tuhan yang masih Tuhan Engkau berikan kami untuk nikmati. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan
Terima kasih atas kelahiran-Mu Tuhan ke dalam dunia untuk menebus kami manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada waktu ini kami memberikan Tuhan, diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi-Mu. Biar melalui persembahan ini Tuhan, Engkau akan memakai Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, di Gereja Kemah Injil Jemaat Tandang. Biar terus maju dan berkembang Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan menyambut persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naikkan pujian Hai Siarkan di Gunung. Waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Pujilah nama Tuhan bahwa kita dapat memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat, kita akan tiba di prosesi penyalaan lilin. Jemaat bisa mempersiapkan lilinnya dan menyalakannya di rumah masing-masing. Lilin ini sebagai lambang dari Tuhan Yesus, Sang Kristus, Sang terang yang datang ke dunia untuk menerangi dunia yang gelap, dunia yang sudah sangat gelap atas segala dosa manusia. Bahkan Sang terang itu rela untuk datang mengorbankan dirinya bagi kita untuk menerangi dunia ini dengan terang dan pengharapan. Bapak Ibu di jemaat dapat mempersiapkan lilinnya, dan lilin di gereja akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Susanto. Saya persilahkan. Mari kita bersama menyanyikan lagu ini dengan
sepenuh hati kita, malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan guru, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Ayat yang kedua, malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala surga menyanyi megah. Kaum gembala diberitakannya, lahirlah penebus, lahirlah penebus. Baik, saya memberikan waktu bagi sedang jemaat untuk kita datang kepada Tuhan, merenungkan sepanjang tahun ini, berterima kasih atas kehadiran Tuhan dalam dunia yang telah kita peringati ini. Mari kita merenung sejenak pada Tuhan. Nyanyikan malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami di wajah-Mu ya anakku, juru selamat kekal, juru selamat kekal, juru selamat kekal. Juru
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada tahun ini, tema yang diberikan adalah Yesus datang membawa pemulihan bagi umat-Nya. Melalui lagu ini, marilah kita mengimani bahwa Tuhan memberikan pemulihan bagi kita semua. Dia sanggup. Mulialah namanya, Yesus Tuhanku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Pemberitaan firman Tuhan diserahkan kepada hamba-Nya. Perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Tuhan Yesus, Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan syukur, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami boleh mengingat akan kedatangan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, marifat kepada pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri, dalam memerintah negeri ini, dalam mengatur negeri ini, sampai pemerintah yang ada di tingkat setiap daerah. Tuhan tolong, sehingga seluruh masyarakat hidup damai, seluruh masyarakat boleh menikmati kehidupan yang lebih baik, kemakmuran, kecukupan, kenyamanan, keamanan. Tuhan tolong, sehingga pemerintah ya Tuhan dapat mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami terus memohon kepadamu Tuhan, supaya di hari Natal ini, hingga tahun baru nanti Tuhan, semua situasi tetap terkendali, aman, damai, sejahtera. Dan biarlah sungguh seluruh umat Tuhan boleh menikmati dalam perayaan Natal ini dengan damai, sejahtera. Sekalipun tidak berkelompok yang besar di rumah masing-masing, tetapi kami boleh menikmati hadirat Tuhan
di dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan sertai dan pimpin, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan umat Tuhan, Tuhan terus kuatkan dan teguhkan hati untuk terus bertumbuh dalam iman, kasih-Nya kepada Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, pengenalannya akan Engkau semakin dalam, semakin kuat. Dan juga di hari Natal ini, sungguh boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan yang semakin erat. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di gereja Kemah Injil Jemaat Tandang. Tuhan memberkati keluarga tiap keluarga. Tuhan menopang, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun. Dan biarlah seluruh anggota jemaat gereja Kemah Injil Jemaat Tandang ini senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan yang melimpah atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persiapkan diri untuk mendengar akan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar dan hamba-Mu Tuhan pakai seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus datang membawa pemulihan bagi umat-Nya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya hari-hari ini kita merasakan bahwa sungguh situasi semakin mengkhawatirkan, semakin kita perlu waspada, karena ternyata virus corona terus menimpa siapa saja. Dan tentunya ini hal yang sedang dihadapi bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Kita tahu bahwa vaksin sudah diupayakan untuk dibuat atau dirancang untuk kemudian bisa diberikan kepada masyarakat. Sehingga harapannya ke depan masyarakat akan memiliki kekebalan dalam imun tubuhnya dengan vaksinasi yang ada. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kita merindukan bahwa situasi ini akan berlalu dan kita boleh melihat situasi yang baik di mana kita lebih nyaman, lebih tenang dan kita tidak dibayangi dengan COVID-19. Dan kita yakin sesuai dengan berita Natal bahwa Yesus datang membawa pemulihan bagi umat-Nya. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus pun juga membawa pemulihan bagi kita saat ini, sehingga kita boleh merasakan ke depan bahwa sungguh apa yang telah kita hadapi saat ini dan kita akan berlalu melihatnya dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Pulih kembali baik seperti semula. Pemulihan berarti proses untuk dipulihkan, untuk merasakan pemulihan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang membawa pemulihan. Pemulihan bagi umat manusia. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan umat-Nya? Tentunya itu menjadi pertanyaan penting dan bagaimana kita akan melihat
betapa memang Tuhan mau supaya umatnya itu dipulihkan. Supaya umatnya itu dipulihkan. Sekali lagi, bagaimana Tuhan Yesus memulihkan umatnya? Dalam pembacaan yang kita baca dari Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 tadi, maka kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa Allah memulihkan dengan menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan mau memulihkan umatnya. Dan Tuhan tunjukkan dengan kasih-Nya, dengan kepeduliannya. Di dalam hatinya yang terdalam, Dia merencanakan, Dia menyampaikan bagaimana Tuhan akan datang ke dunia ini. Tuhan datang ke dunia ini. Dan dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudaraku yang saya kasihi, mengapa Allah mau dan rela dikatakan meninggalkan kemuliaannya? Dia yang setara, Dia yang memiliki keilahian, Dia yang memiliki kuasa yang menjadi miliknya, tetapi Dia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus mengosongkan diri. Mengapa? Mengapa disebut mengosongkan diri? Karena dalam sepanjang hidup dan masa pelayanannya, selama 3,5 tahun di bumi, Dia yang sekalipun adalah Allah yang sejati, Dia adalah Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga, tetapi tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus Kristus menjadi sama dengan manusia. Bahkan dikatakan Dia rela mengambil rupa seorang hamba. Dia yang adalah Allah yang tidak terbatas, tetapi Dia lahir sebagai seorang manusia yang terbatas, atau lebih tepatnya yang membatasi. Bahkan Dia rela lahir menjadi bayi yang kecil, yang lahir di kandang yang hina. Tentunya kita sulit mengerti mengenai pengosongan diri ini. Pada hakikatnya bahwa Yesus Kristus selalu adalah Allah. Yesus Kristus setara dengan Bapa sebelumnya. Dan selama dan sesudah masa hidupnya di dunia ini, itu tidak akan pernah berkurang. Bahwa Kristus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya Ia melepaskan hak istimewanya, melepaskan kemuliaannya di surga, agar kita di bumi ini dapat diselamatkan, agar saudara dan saya dapat diselamatkan, agar saudara dan saya dapat dipulihkan. Mungkin dapat memberi penjelasan dengan ilustrasi yang sederhana. Kita sebagai orang dewasa dengan banyak pengalaman, dengan banyak kemampuan, dengan banyak kepandaian, dan kemudian kita berbicara dengan seorang anak 2 tahun, anak kecil. Maka ketika kita berbicara dengan anak 2 tahun, maka kita menanggalkan semua pengalaman, kita menanggalkan semua kemampuan kita, dan kita berbicara dengan anak kecil dengan cara dia, dengan pemahaman dia, sehingga anak kecil itu akan mengerti. Itu sebuah ilustrasi saja. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan menanggalkan
hak-hak istimewanya, miliknya yang istimewa itu, supaya dia menjadi manusia. Mengapa ia rela datang menjadi seorang hamba? Satu alasan saja, yaitu karena kasihnya kepada kita. Karena kasihnya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 jelas bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal itu karena kasihnya. Kasihnya yang mendorongnya untuk datang ke dunia ini. Kepeduliannya kepada manusia itu yang mendorongnya untuk datang ke dunia ini. Keinginannya untuk memulihkan manusia itulah yang mendorongnya untuk datang ke dunia ini. Jadi saudaraku yang saya kasih, bagaimana Tuhan Yesus memulihkan? Ya dia dengan kasihnya, dengan kepeduliannya, dia datang ke dunia ini. Kasihnya. Ketika Yesus mengambil rupa seorang hamba, sebenarnya hendak menunjukkan kepada kita betapa besar kasihnya kepada kita. Betapa dia peduli kepada saudara dan saya. Betapa dia ingin merasakan penderitaan saudara dan saya. Sehingga dalam Ibrani di sana dikatakan, dia ikut merasakan kelemahan manusia. Dia ikut merasakan penderitaan manusia. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan Yesus datang ingin memulihkan. Maka karena kepeduliannya, karena kasihnya, dia rela merasakan apa yang saudara dan saya rasakan sebagai manusia. Tentunya satu hal yang berbeda dikatakan di sana, bahwa hanya dia tidak berbuat dosa. Saudaraku yang saya kasihi, kita patut bersyukur. Kasihnya, kepeduliannya yang mendorong dia datang ke dunia ini. Yang kita peringati pada hari ini. Bahwa Yesus datang ke dunia ini. Ingin membawa pemulihan kepada kita. Oleh karena itu dia datang merasakan penderitaan manusia. Karena dia ingin memulihkan umatnya. Bagaimana dengan kita? Di hari Natal ini juga mari kita tunjukkan rasa kepedulian. Kasih kita kepada yang lain. Karena Tuhan menunjukkan kasihnya, kepeduliannya kepada kita. Kasihnya itu awal dari sebuah pemulihan. Kepedulian itu sebuah awal dari pemulihan. Jika bersama-sama, bergandengan tangan, jika bersama-sama meningkatkan wujud saling mengasihi, maka kita memiliki kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Apakah tindakan Tuhan Yesus dalam memulihkan umatnya? Ayatnya yang ke-8 dari Filipi pasal 2 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus Kristus datang merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ia mati di atas kayu salib karena mau menanggung dosa manusia. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang saya kasihi, Allah itu betapa penuh kasih setia. Dia selalu merindukan akan umatnya. Dia selalu merindukan adanya persekutuan dengan umatnya.
relasi yang begitu dekat, yang akrab dengan umatnya. Namun dikatakan yang menjadi pemisah antara Allah dan umatnya ialah dosa dan kejahatan. Ya, dosa dan kejahatan. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia rela menjadi hamba yang taat sampai dia dipakukan di atas kayu salib. Sampai dia mengalami kematian di atas kayu salib. Karena apa? Karena menanggung dosa kita. Karena dia berharap bahwa akan ada hubungan yang dipulihkan antara Allah dengan umatnya. Melalui kematiannya di kayu salib, maka di situ akan ada yang namanya pengampunan. Pengampunan bagi kita. Saudaraku yang saya kasihi, tanpa pengampunan, tanpa penebusan, tanpa kematian Yesus Kristus, kita tidak mungkin dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena jelas bahwa yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah ialah dosa dan kejahatan. Dan Yesus datang mau menyelesaikan itu. Supaya tidak ada lagi sekat, supaya tidak ada lagi pembatas, tidak ada jurang pemisah, yaitu yang namanya dosa itu. Yesus menebus kita dari dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Peristiwa Natal adalah momen ketika Allah mau turun tangan mengatasi persoalan manusia. Allah turun tangan untuk mengatasi manusia dalam menyelesaikan dosa. Karena sesungguhnya manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan dosanya. Maka perlu campur tangan Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang menyelesaikan persoalan dosa itu. Dan kedatangannya menyelesaikan persoalan dosa itu. Peristiwa Natal, momen yang penting bagi kita. Sebagai realisasi janji Allah. Supaya manusia itu dipulihkan kembali dengan jalan pengampunan. Manusia dipulihkan kembali dengan jalan pengampunan. Manusia diampuni. Maka manusia akan dipulihkan hubungannya dengan Allah. Manusia disembuhkan dari segala dosa-dosanya. Manusia disembuhkan dari dendam. Manusia disembuhkan dari amarah. Manusia disembuhkan dari kebencian, kesombongan, keserakahan, dan yang lainnya. Karena Yesus telah menanggung dosa itu. Dan Yesus memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus datang mengadakan pemulihan dengan memberikan pengampunan melalui kematiannya di atas kayu salib. Ia datang untuk taat dan mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan akan dosa. Ketika orang yang percaya memperoleh pengampunan dosa, maka dia akan dipulihkan dari rasa amarah, dari dendam, dari kebencian, dari keserakahan. Karena dia akan meninggalkan kehidupan dosanya. Dan dia akan hidup dalam tuntunan dan pimpinannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah Tuhan Yesus Kristus sungguh telah lahir di dalam hidup kita? Di dalam hati kita? Dia yang menebus dosa umat manusia. Dia yang telah mati bagi kita. Apakah dia benar-benar hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yang bertahta, yang memimpin hidup kita? Mari di hari Natal ini menjadi hari pemulihan kita, di mana kita mendapatkan pengampunannya, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Sehingga kita mampu mengatasi persoalan dosa. Kita mampu mengatasi persoalan dendam. Kita mampu mengatasi persoalan keserakahan. Kita mampu mengatasi persoalan kebencian dan dosa-dosa yang lain.
maka itu menjadi pemulihan secara pribadi kita. Sehingga pemulihan itu terjadi di dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jika kita mendapatkan pengampunan dan pemulihan di dalam diri kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang memulihkan umatnya. Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan yang namanya kedamaian. Tuhan Yesus memberikan yang namanya kedamaian. Dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudaraku yang saya kasihi, ketika kita hidup sebagai orang-orang yang ditebus, orang-orang yang telah diampuni, maka itu artinya bahwa kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita mengalami pendamaian. Pendamaian yang pertama, kita didamaikan dengan Allah. Dalam diri Yesus Kristus, Allah ingin berdamai dengan manusia. Allah ingin menikmati relasi kembali dengan manusia. Allah tidak ingin manusia berdosa itu lenyap karena keberdosaannya. Dia merindukan supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan. Yesus Kristus rela menjadi jalan pendamaian, walau harus mengalami yang namanya kematian. Tetapi dia merindukan supaya manusia itu akan hidup dalam kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak dan maksudnya. Jadi hubungan kita kembali didamaikan dengan Allah. Lalu yang kedua, kita didamaikan dengan diri sendiri. Kita didamaikan dengan diri sendiri. Yang selama ini mungkin kita tidak bisa menerima keberadaan kita. Yang kita tidak pernah bisa bersyukur mengenai diri kita, mengenai keberadaan kita, mengenai hidup kita. Tetapi Yesus mau datang kepada saudara untuk menjadikan saudara didamaikan dengan hidup saudara sendiri. Bahwa sesungguhnya engkau berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau menyelamatkan saudara dan mau membawa saudara kembali ke hadapannya. Jadi saudaraku yang saya kasih, jika Tuhan begitu menghargai kita, sehingga Tuhan memberikan nyawanya untuk kita, mengapa kita tidak menghargai diri kita sendiri? Tuhan memberikan penebusannya karena ingin memulihkan saudara supaya saudara mengerti betapa saudara dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu kasihlah dirimu, didamaikanlah dirimu dengan dirimu sendiri. Jadi mari kita berdamai dengan diri. Mari kita bersyukur atas segala keberadaan kita. Mari kita mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang ketiga, kita didamaikan dengan orang lain. Damai berarti kita mau dan rela menerima orang lain. Damai berarti kita mau dan rela menerima orang lain. Baik kelebihannya maupun kekurangannya. Berupaya untuk sungguh-sungguh hidup. Bisa menerima orang lain sebagai teman sekerja Allah, sebagai sahabat Allah, sebagai saudara di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan. Mari kita sungguh mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa dengan didamaikannya kita dengan Allah, didamaikannya dengan diri sendiri, maka kita juga didamaikan dengan orang lain. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Jika Tuhan diutus oleh Bapanya ke dunia ini untuk mendamaikan kita umatnya,
supaya kita beroleh damai sejahtera daripadanya, supaya kita bisa memiliki damai dengan Bapa, dengan Allah. Maka sekarang Tuhan Yesus mengutus saudara untuk membawa damai sejahtera kepada orang lain. Membawa damai sejahtera kepada orang lain. Biarlah dengan melalui kita mau membawa damai sejahtera kepada orang lain. Dengan demikian itu akan memulihkan manusia, memulihkan orang lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sungguh mau supaya kita dapat dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya, membawa berita damai sejahtera, membawa berita pemulihan kepada orang lain. Mari kita sungguh siap menerima orang lain. Mari kita sungguh siap mengampuni. Mari kita sungguh siap mengasihi sesama kita. Kita percaya jika kita semua menerima, mengampuni, dan mengasihi satu dengan yang lain, yakinilah masa pandemi ini pun dapat teratasi. Dalam dunia yang sulit, dalam dunia yang sukar, dalam dunia yang penuh tantangan, kita akan kuat. Karena kita percaya damai sejahtera Allah itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Di mana kita memiliki hidup didamaikan dengan Tuhan, kita memiliki hidup didamaikan dengan diri sendiri, kita memiliki hidup didamaikan dengan orang lain. Itu menjadi kekuatan yang besar untuk dapat mengatasi persoalan ini, mengatasi masalah yang sekarang ini terjadi. Mari kita kuat di dalam Tuhan, karena kita yakin Tuhan akan berkarya, Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, Tuhan akan terus menunjukkan karya-karyanya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, bahwa Yesus datang ke dunia memulihkan umat-Nya. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar, karena kepedulian-Mu yang besar, sehingga Engkau rela datang ke dunia ini. Engkau melakukan karya yang teragung, yaitu dengan kematian-Mu di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan, yang memberikan penebusan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sehingga kami umat-Mu menjadi umat yang berpengharapan. Karena Tuhan telah memulihkan hidup kami, di mana kami didamaikan dengan Allah. Kami didamaikan dengan diri sendiri. Kami didamaikan dengan orang lain. Kami sungguh percaya ya Tuhan, dengan semua yang Engkau kerjakan, di mana Engkau memberikan pendamaian, maka kami juga yakin bahwa Engkau akan berkarya terus dalam kehidupan kami, untuk kami juga terus memberitakan damai sejahtera, berita pemulihan kepada orang lain. Bahkan kami yakin ya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hati yang penuh damai, sehingga setiap orang tidak putus asa, tetapi hidup dalam pengharapan. Setiap orang boleh meyakini kuasa Tuhan pun berlaku, dan kami pun yakin bahwa kuasa Tuhan pun luar biasa dan jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah di hari Natal ini, setiap umat-Mu ya Tuhan dipulihkan pribadi tiap pribadi dalam hubungannya dengan Engkau ya Tuhan, dalam hubungannya dengan diri sendiri, dalam hubungannya dengan orang lain, sehingga kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita di dalam
Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dan biarlah di hari Natal ini Engkau menerima berkat dari Tuhan, Engkau menerima damai sejahtera dari Tuhan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu itu tidak sia-sia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian ini. Biarlah di hari Natal ini kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Kita pujikan pujian Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal untuk sidang jemaat. Atas nama Gembala Sidang, Badan Pengurus Jemaat, biarlah sungguh di hari Natal ini kita senantiasa berada di dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bernaung kepada Tuhan, dan biar di hari Natal ini kita menikmati damai sejahtera. Kita dipulihkan setiap pribadi kita, keluarga kita, hidup kita oleh Tuhan. Yesus datang memberi pemulihan bagi setiap umat-Nya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tahun ini kita merayakan Natal secara berbeda karena pandemi COVID-19 masih belum selesai. Untuk itu kami berharap seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia dapat merayakan Natal di dalam kesederhanaan, mengikuti protokol kesehatan, dan menunjukkan solidaritas kepada mereka yang menderita. Tema Natal tahun ini adalah Yesus datang membawa pemulihan bagi umat-Nya, yang terambil dari Yeremia 30 ayat 17-18. Dengan tema ini, sesungguhnya Yesus adalah sumber kesembuhan. Yesus adalah sumber pemulihan. Yesus adalah sumber kekuatan manakala kita menghadapi
tantangan dan pergumulan yang berat. Oleh sebab itu kiranya di hari Natal ini kami memohon dan meminta di dalam perayaan-perayaan ini kita tetap mengingat akan saudara-saudara kita yang menderita. Jadikanlah diri kita agen pemulihan, menunjukkan kasih secara nyata kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk juga keluarga kita dan dunia di mana kita berada. Untuk itu, atas nama pribadi, keluarga, dan Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru 2021. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan pelayanan kita semua, perjalanan keluarga kita, dan doa saya, Tuhan akan memberkati kehidupan saudara-saudara di dalam memasuki tahun yang baru. Selamat merayakan hari kelahiran Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021 kepada seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun Anda berada. Tema Natal kita pada tahun ini adalah Yesus datang untuk memulihkan umatnya, yang diambil dari Yeremia 30 ayat 17 dan 18. Dengan subtema melalui momentum Natal, GKI bangkit dan mengalami pemulihan dari berbagai-bagai kehidupan sebagai dampak pandemi COVID-19. Saya berharap kiranya perayaan Natal pada tahun ini, yang walaupun dirayakan dalam suasana keprihatinan dan kesederhanaan, tidak mengurangi arti Natal yang sesungguhnya, dan kiranya menjadi berkat bagi seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia. Amin.